Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 625. Zhang Yi merasa marah. Baginya, sama sekali tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, sekarang dia di medan pertempuran, dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Karena jika dia menunjukkan kemarahan, Seiichiro Jinguji akan menjadikan hal itu sebagai celah untuk menyerang Zhang Yi. Zhang Yi melirik Liang Yu dan berkata dengan tenang, "Kau ingin melakukan sesuatu pada mereka?" Dia tersenyum dan melihat ke arah Mayumi Takeuchi. "Apa kau tidak mau melindungi orang yang di sana?" Senyum di bibir Seiichiro Jinguji menghilang. Mayumi Takeuchi bukan hanya rekan baginya, tetapi juga inti kekuatan tempurnya. "Kau pikir kau bisa melewatiku?" Zhang Yi menatap Seiichiro Jinguji dan berkata, "Tidak ada yang tahu jika tidak mencobanya." Seiichiro Jinguji terdiam. Pada saat ini, dia sedang menimbang untung ruginya. Apakah dia akan mengambil risiko atau tidak? Akan tetapi, dia tidak ingin kalah dalam peruntungan. Jika dia kehilangan Mayumi Takeuchi, dia akan kehilangan segalanya. Dia tidak akan lagi menjadi mutan tingkat atas dan hanya menjadi mutan tingkat delta biasa. Di medan pertempuran yang lain, Liang Yue dan Tsukamoto Nobunaga bertarung dengan sengit. Mereka berdua adalah seorang master dan ahli ilmu pedang. Pedang Tsukamoto Nobunaga adalah pedang terkenal yang memiliki sejarah yang sangat gemilang di negara Neon. Sedangkan senjata Liang Yue adalah pedang Longming yang terbuat dari logam adaman yang dibuat dengan teknologi modern. Meski terlihat setara dengan pedang Nobunaga, berat pedang itu 2 kali lebih berat. Dalam sejarah negara Tiongkok, pedang merupakan senjata yang digunakan untuk menkil di medan pertempuran. Semua orang mengenakan baju besi di medan pertempuran. Jadi sebuah pedang harus memiliki bobot yang sesuai agar bisa memberikan dampak rusak. Bagi para prajurit negara Neon, duel prajurit, duel 1 lawan 1 telah populer sejak zaman kuno. Oleh karena itu, mereka lebih memperhatikan bobot senjata yang ringan. Pisau yang terlalu berat akan memperlambat kecepatan mereka. Mereka terus bertukar serangan, benturan pedang terdengar di tengah salju. Setelah beberapa waktu, Liang Yue berhasil mengungguli Nobunaga. Tebas Liang Yue memotong pergelangan tangan Nobunaga. Liang Yue menguasai semua jenis seni bela diri, tidak terbatas pada seni bela diri negaranya sendiri. Jujitsu, Krav Maga, Muay Thai, dan yang lainnya. Dia pandai menggabungkan semua itu. Terlebih jika dalam seni pedang yang digunakan Nobunaga, dia sudah mempelajari itu selama 15 tahun. Setelah tangannya terpotong, Nobunaga tidak panik ataupun kesakitan, dia dengan tenang mengambil pedang dari potongan tangannya. Meski darah mengalir di tangannya, dia mengangkat pedang itu dan berkata, "Para ahli bela diri dari negara Tiongkok yang pernah kutemui sebelumnya semuanya hanya penipu yang tidak kompeten. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini." Liang Yue memegang Longming di tangannya dan berkata dengan tenang, "Bertemu denganku adalah kemalanganmu." Salah satu dari mereka adalah seorang fanatik bela diri, dan yang satunya lagi adalah seorang jenius bela diri yang telah berlatih bela diri sejak kecil. Mereka berdua jago menggunakan pedang, jadi setelah mereka bertemu, pertarungan mereka sudah pasti sangat sengit. Setelah dilatih dengan teknologi tinggi oleh keluarga Deng, kekuatan Liang Yue kini telah sepenuhnya mencapai tingkat wakil kapten. Dia tidak mempunyai kemampuan lain, selain hanya memperkuat kelima inderanya dan kemampuan fisiknya. Jika orang lain, dia mungkin akan menjadi mutan tingkat delta yang cukup bagus. Namun bagi seorang ahli bela diri, ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Mereka berlari cepat ke depan, menerjang satu sama lain. Setelah ketenangan sebelumnya, pertarungan mereka kembali sengit dan tidak kalah dari ronde sebelumnya. Bunyi benturan pedang kembali terdengar di tengah salju. Percikan-percikan api kecil terlihat di antara benturan pedang itu. Di sisi lain, pertempuran sengit terjadi di mana-mana.
Kecuali pertempuran antara Zhang Yi dan 3 kekuatan utama lainnya, pertempuran di tempat lain bahkan lebih kacau. Anggota tim Tengu yang dipimpin oleh Wudi dan Yehe bertanggung jawab untuk memecahkan banyak anggota bajak laut Tianlong dan Eclipse. Yang Xinxin menunggangi Hua-Hua juga berada dalam kelompok pertempuran di sini. Skuadron keempat Kanute memang memiliki efektivitas tempur yang baik dan kekuatannya sendiri sebanding dengan wakil kapten tim investigasi. Walaupun begitu, kekuatan Kanute sendiri tetaplah menakutkan. Kanute berlari mengelilingi tim Tengu dengan cepat membuat Wudi dan yang lainnya kesulitan menyerang. Wudi merasa kesal, sial, dia bergerak terlalu cepat, kita tidak bisa menyerangnya. Yang Xinxin membelai kepala Hua-Hua lalu berkata, Hua-Hua, prediksi posisinya. Aku akan menangkap menahan gerakannya. Mata Hua-Hua menatap tajam ke bawah. Ikan yang besar sekali mungkin itulah yang dia pikirkan. Kucing secara alami sensitif terhadap ikan, tetapi ikan ini sedikit lebih besar. Di belakang Yang Xinxin, seorang malaikat dengan 3 pasang sayap perlahan muncul. Lihat dengan teliti dan cari posisinya, Yang Xinxin bergumam. Sebuah busur panjang muncul di tangan kanan malaikat di belakangnya, dan setelah itu dia mengambil anak panah di belakangnya dengan tangan kirinya. Setelah beberapa saat mengamati, Kanute tiba-tiba muncul dan membuka mulutnya yang besar. Dia menargetkan Lu Yinghao. Kunci posisi, ucap Yang Xinxin yang tidak ingin melewatkan kesempatan. Segera setelah itu Yang Xinxin kemudian berkata, serang. Anak panah itu dilepaskan dan melesat menuju Kanute yang mencoba menerkam Lu Yinghao. Wajah Lu Yinghao menjadi pucat. Meskipun dia telah menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuhnya, dia tidak cukup cepat untuk menghindari serangan Kanute. Glup, Kanute menelan Lu Yinghao bulat-bulat. Di saat yang sama, anak panah dari malaikat Yang Xinxin mengenai tubuh Kanute, namun hanya menembus sebagian luarnya saja. Meskipun menancap, hal itu tidak membuat dampak yang membahayakan Kanute. Kanute melirik dingin ke arah Yang Xinxin dan mengabaikannya. Dia menarik anak panah itu dan berkata, kau pikir ini bisa menembus pertahananku? Sungguh lelucon, kecuali kau punya kemampuan menyerang setingkat wakil kapten. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba perut Kanute bergerak dan mengeluarkan suara aneh. Kanute tiba-tiba membuang muka, membuka mulut dan memuntahkan Lu Yinghao. Lu Yinghao dipenuhi lendir dan dia sangat malu. Namun dia cepat-cepat berdiri dan menatap hiu biru besar itu dengan bangga. Aku punya banyak poison, dan kau berani memakanku? Lu Yinghao, yang dapat mengendalikan hormon dalam tubuhnya, dapat mengubah cairan tubuhnya menjadi racun yang mematikan. Jadi pilihan Kanute untuk melahapnya tidak diragukan lagi merupakan kesalahan pengambilan keputusan yang besar. Namun, dilihat dari ukurannya yang besar, jelas tidak mudah membunuhnya dengan racun. Mata Wudi berbinar, dan dia menemukan cara untuk menghadapi Kanute. Setidaknya itu bisa mencegah semua orang dimakan olehnya. Wudi berkata, Lu Yinghao, taburkan racunmu pada kami juga. Sambil berlari, Lu Yinghao berteriak, baiklah. Dia segera berlari ke Wudi, menggigit pergelangan tangannya dan mengoleskan darahnya ke anggota lain. Darahnya menjadi racun yang mematikan setelah transformasinya. Yang lain juga melalui proses ini satu persatu. Melihat iru Kanute mencemooh mereka. Apa kalian sungguh berpikir kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian hanya karena aku tidak bisa memakan kalian? Dia merasa percaya diri dengan kekuatannya dan berpikir masih banyak cara baginya untuk menghabisi tim Tengu. Kemudian chapter 625 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, ubur-ubur ikan lele. Ayo sambung le. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.